Menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Jiwanya seniman itu bagaikan ruang kosong. Tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu. Segalanya tampak jelas dan jujur di mata. Sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang, siapa wayang. Dan sejarah mencatat Ki Dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang untuk pada suatu hari dimasukkan dalam kotak. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan? Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia, melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Aneh. Hukum negara bertabrakan dengan hak dasar kemanusiaan, dan keduanya telah tiba pada kondisi purik, saling membenci, yang susah disembuhkan. Tetapi jalan terang tetap terlihat, setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tak mengenal putus asa. Bukanlah hidup kalau sekedar untuk mencari makan. Bukankah sambil bekerja, seseorang bisa merenungkan suatu hal, bisa berzikir dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa belajar kepada sebegitu banyak peristiwa, bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek keserakahan adalah orang-orang pandai. Kalau saya kadang bicara pakai bahasa Jawa, jangan dibilang Jawa sentris. Saya cuman berekspresi sebagai orang Jawa. Saya lahir dan dibesarkan di Jawa, diperintah Tuhan jadi orang Jawa. Maka saya mencintai dan mendalami budaya saya. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia, sehingga ia makin sanggup memahami orang lain. Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau panen berlimpah, kamu harus belakangan makan. Itulah pemimpin. Mengada-adakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya, sampai tega meniadakan Tuhannya. Itulah kematian. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru, tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Setiap badan perencanaan pembangunan harus melibatkan para agamawan, budayawan, negarawan, filosof, seniman, orang-orang kecil awam yang arif. Kita jangan hanya dipimpin oleh tender-tender. Surga itu nggak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh,
Ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang, melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan. Kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera, dan satpam yang otoriter.